Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul, Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, khairul ilmi wal amali ma khafiya anin nas. Sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik amal adalah yang tersembunyi dari orang banyak. Yang tersembunyi dari orang banyak. Paham enggak, Sen? Apa? Itu yang tersembunyi. Kita punya ilmu, tapi orang nggak tahu kalau kita punya ilmu. Gitulah. Kita ini amalannya banyak, orang nggak tahu kalau kita amalannya banyak. Orang ini ngecapnya kita ini males, jarang baca Quran, jarang baca sholawat, jarang sholat malam. Padahal kita ini orang yang rajin ibadah. Itu sebaik-baik amalan. Begitu juga ilmu. Makanya pesan guru-guru kami itu ketika mondok, yang ente yang sekarang dengan ente yang nanti ke depan 20 tahun lagi harus sama. Jangan merasa beda. Jangan mentang-mentang baru hafal alfiyah, ente udah beda. Nah ini yang banyak sekarang seperti itu, ya Bebe. Jadi baru belajar doang. Kita nggak usah ngomong ya siapa-siapa. Kita harus menyalahkan diri kita. Ketika misalnya ada habaib duduk di bawah, ya, dia tahu itu Habib. Itu yang di atas itu yang murid-murid. Ya Habibnya nggak butuh penghormatan, cuma ini si murid nggak punya pikiran. Kenapa dia tidak mempersilahkan si Habib ini untuk duduk di atas? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia merasa dia adalah orang yang alim. Nah, ini bahaya. Makanya ilmu itu bahaya. Ilmu itu nggak bakal manfaat kalau dia nggak punya akhlak. Susah. Ilmu itu memang berat ya. Jadi mujahadah itu dalam punya ilmu itu berat banget gitu. Makanya ya minimal mujahadah kita merasa diri kita adalah orang yang paling hina di tempat apa saja kita berada. Kita tidak pernah menyalahkan gurunya. Yang salah adalah muridnya. Dan ini pun mujahadah buat kita gitu. Artinya ketika kita melihat seperti itu, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita merasa walaupun sekarang kita sudah pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, mungkin nama sudah ada nama, tetap yang namanya guru harus kita hormati. Harus kita ta'zim bagaikan kita seorang budak di hadapan guru. Jangan merasa hebat, jangan merasa alim di hadapan guru ataupun di hadapan orang-orang alim yang lainnya. Kami pun ketika misalnya contoh Habib Taufik misalnya bin Abdul Qadir As-Segaf. Ustaz Taufik kan bukan guru kami ya, bukan kami bukan mondok di pesantren beliau. Tapi terkadang kalau acara Ustaz Taufik hadir ke pesantren kita Darul Gawad Dakwah. Ketika Ustaz Taufik datang ya kita berdiri menghormati Ustaz Taufik. Walaupun Ustaz Taufik bukan guru kita. Kita bawain sendal beliau, kita cium tangan beliau, itu penghormatan kepada guru. Jangan sampai cuma guru kita doang yang dihormatin, adapun orang alim yang lainnya nggak dihormatin, itu sama nggak ada akhlak. Dan itu nggak diajarkan sama para salaf. Jadi siapapun habibnya wajib kita hormatin, siapapun ulamanya wajib kita hormatin, khususnya seorang guru. Makanya kita doa sama Allah, ya Allah, seandainya guru saya punya aib, tutuplah aib di mata saya ya Allah. Pasti punya aib, ana apalagi banyak aibnya. Kalau Kak Amang nggak ada aibnya, insya Allah. Artinya kita ini punya aib gitu. Cuma aib kita ditutup sama Allah, sehingga antum menyangka kita ini orang baik, padahal orang yang bejat juga begitu. Makanya ente doa sama Allah biar aibnya guru itu enggak dipertontonkan di hadapan ente. Karena kalau misalnya dipertontonkan, ente nanti timbulnya suudzon. Akhirnya menghina guru. Kalau sudah menghina guru, maka jangan harap mendapatkan keberkahan guru. Contoh yang tadi kita baca tuh ya, Fatihah. Ada setelah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pasti ada Syekh Ali bin Abdullahi yang sering kita ceritakan. Ya kan? Siapa sih Syekh Ali bin Abdullah Baros? Ya, salah seorang murid daripada murid-murid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Banyak murid Habib Umar, diantaranya adalah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Dan ini murid yang sangat disayangi sama beliau. Jadi pernah lagi duduk nih, Al-Habib Umar lagi biasa ngajar kayak begini ya, roha gitu ya. Di antaranya Syekh Ali Baros yang sedang khidmah mijitin. Karena memang beliau itu sukanya mijitin Habib Umar, ya.
tiba-tiba ada orang yang pakaiannya compang-camping, pakaiannya lusuh kotor gitu ya, kucel lewat. Kata Habib Umar yang memang beliau adalah seorang wali kutub, ngomong sama murid-muridnya, dia tahu nggak itu siapa? Kata muridnya, nggak tahu wahai imam. Kata Habib Umar, itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir itu ikhtilaf bain ulama, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan udah meninggal dunia. Cuma yang banyak mengatakan masih hidup, termasuk guru kami Habib Hasan Baharul, ya, itu kalau ada apa-apa ngirim suratnya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Nabi Khidir itu masih ada, ya. Ketika Habib Umar berkata kepada murid-muridnya itu Nabi Khidir, maka murid-muridnya izin kepada Habib Umar, akhirnya dipersilakan. Kemudian mereka itu pada lari menghampiri Nabi Khidir alaihissalam, kecuali Syekh Ali bin Abdullah Baras. Sampai ditanya sama Habib Umar, ente Ali kenapa nggak ke sono sama teman-teman ente, ikut salaman, ikut mengambil berkah? Apa kata Syekh Ali? Cukup bagi saya guru saya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka semenjak itu Habib Umar sangat sayang kepada Syekh Ali Baros, bahkan pernah keluar ucapan, siapa saja yang mengirimkan Fatihah kepada saya tapi tidak menyertai murid saya Syekh Ali Baros, saya tidak bakal terima Fatihahnya tersebut. Makanya kenapa para habaib, para kiai kalau baca tawassul kepada Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pasti menyertakan Syekh Ali bin Abdullah Baros, karena murid yang luar biasa, ya. Jadi kalau pengen seperti Syekh Ali Baros, jangan ngebentak apa kata guru. Sekarang belum, nanti. Ente udah ke Hadramaut ya, tapi ente katanya mau ke Hadramaut ya. Udah pulang dari Hadramaut, bisa nggak menjadi seperti Husain yang sekarang ini? Itu yang susah. Kadang-kadang salaman sama gurunya begini. Itu yang banyak. Mungkin sudah merasa dia lebih alim dari gurunya, lebih hebat dari gurunya, yang harus mungkin menurut dia, apalagi sama-sama Habib ya, sama-sama Habib, ente yang cium tangan sama ana lebih alim dari ente. Itu yang banyak. Yang seperti ini nggak mungkin mendapatkan keberkahan. Yang seperti ini nggak mungkin mendapatkan keberkahan. Makanya hati-hati.